Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedu, ya. Kita ada kehadiran jamaah hari ini. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah baru semua nih. Masya Allah. Sehat semuanya di studio? Sehat? Apa kabar? Alhamdulillah. Ayo dengar suaranya lebih kencang lagi dong. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Udah sarapan? Belumnya kenceng. Kalau sarapan kenceng loh ya. Di belakang. Ya udah nanti kita sarapan bareng ya. Nanti siang kita sarapan. Itu makan siang. Mas Bedu, Zara jadi ini mau cerita nih. Tadi kan di jalan nih menuju TV One. Di lampu merah seperti biasa. Banyak tuh kan yang mukanya dicemong-cemongin. Mukanya cemong-cemong. Bajunya dicompang-campingin. Iya. Terus langsung naruh mangkok di depannya. Mangkoknya yang gambar ayam. Bukan, itu buat mie ayam. Buat minta-minta gitu Mas Bedu. Yakin kamu tuh dia bukannya dicemong-cemongin dan bajunya dicompang-campingin? Soalnya badannya tuh seger banget. Jadi Zara tuh mau ngasih ragu-ragu gitu kayak setengah hati. Nih kasih nggak ya? Tapi kayak masih seger deh gitu. Zara kalau kita mau sedekah itu jangan ragu-ragu, jangan setengah hati. Biarin, yang penting kita niat sedekah. Masalah kita itu nanti dia tuh bohongan kayak pura-pura. Yang penting kan kita sedekahnya udah terlaksana. Biar itu Allah yang ntar yang nilai, urusan Allah itu mah. Iya. Kita jangan menilai orang, biar orang aja yang kalau dia bohong ya urusan dia sama Allah. Kita yang penting udah sedekah kan. Oh gitu ya Mas. Kalau ternyata betulan dia lagi lapar gimana ayo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan Mama datang. Masya Allah. Alhamdulillah Mah. Ibu-ibu bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah. Perasaan saya bertemu dengan biji saga. Hidung burung. Oh iya biji saga hidung burung. Tahukah Anda? Ada, tahu Pak. Saya sering kumpul itu warna merah kecil-kecil Mang. Nah, itu obat seriawan. Obat seriawan? Gimana cara penggunaannya Mang? Dicuci, dipapak. Terang dipapak. Digigitin. Oh digigitin, dipapak. Dimut-mut. Rada manis. Sembuh sariawannya Mang? Insya Allah. Insya Allah sembuh, iya. Ini selain ibu-ibu juga ada adik-adik remaja Mah yang campuran nih Mah. Yang tengah bening banget tuh. Masya Allah. Pakai facial Mah? Oh, kirain mukanya mencerah. Mengkilat mukanya Mah ya. Iya. Lagi ngobrol apa? Ngobrolin tentang setengah hati Mah. Kata Mas Bedu untuk ngelakuin segala sesuatu itu jangan setengah hati. Termasuk tadi yang Zara baru temuin Mah. Mau ngasih amalan gitu ke orang. Mau beramal tapi ragu-ragu nih kayak ini orang masih seger tapi kayaknya nggak layak dikasih tapi ngasih nggak ya? Kalau dengan pasangan setengah hati enak nggak? Enggak Mah. Ayo. Semua yang setengah kayaknya kurang enak ya Bu. Nanggung ya Mah. Orang bendera aja setengah hati yang kita berduka. Iya kan? Apalagi kalau setengah hati. Setengah hati. Tandanya setengah lagi buat siapa? Nah, kalau telur enak setengah mateng ya Mang. Enggak, gue nggak doyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidin. Setengah hati. Setengah hati dalam masalah apapun gak enak. Kalau suami mencintai istri, istri mencintai suami setengah hati. Enak gak Bu? Ibu nanya, yang setengah lagi kemana? Halo, ayo. Pertanyaan kan? Iya Mah. Jadi semua yang setengah-setengah nggak ada yang enak. Apalagi dalam kita mengimani Allah dan Rasulnya. Setengah hati. Apalagi dalam kita beragama setengah hati. Sangat tidak disukai oleh Allah. Artinya yang separuh dia mengatakan beriman. Yang separuh ngurusin dunia emang gue pikirin terserah entar. Itu sangat salah dan dibenci oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahi Islam." Agama yang paling baik di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi agama Islam agama yang paling baik. Agama Islam agama yang paling sempurna.
Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, dan pada hari ini aku cukupkan nikmatku untuk. Kalau agama mah sempurna, kalau nikmat cukup. Yang sempurna artinya tidak ada kekurangan. Punten. Sementara kita, jangan-jangan kita nih, kebanyakan orang yang mengaku beragama Islam, banyak yang imannya setengah hati. Contoh, ngaku Islam, sholat rajin, masih ke dukun. Ada nggak? Ada. Artinya tidak yakin benar kepada Allah. Man ata arropan pasalawan sain pasaddaqahu lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada seorang dukun, bertanya suatu masalah dan dia yakin percaya dengan apa yang dia katakan dukun tadi, maka sholatnya tidak akan terima selama 40 hari 40 malam. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi yang kedukunnya rajin. Sekali kedukun Rasul mengatakan sholatnya 40 hari 40 malam nggak diterima. Apalagi yang tidak ada masalah kedukun. Tiap ada masalah kedukun. Kapan diterimanya? Sementara maaf dalam tanda kutip, sholat kita belum tentu semuanya diterima oleh Allah. Kenapa setengah hati? Jadi bagaimana kita masuk dalam Islam? Anda silahkan lihat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, masuk Islam kafah semuanya. Jangan mengikuti langkah setan, setan musuh yang nyata buat kalian. Maksudnya apa? Dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, dasar kita Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jangan mengimani sebagian yang lain tidak diimani oleh kita. Apa tuh minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'din? Apakah kamu mengimani sebagian dari Alkitab dan sebagian lebih kamu kufur? Itu salah. Artinya tidak kafah. Artinya hanya setengah hati. Ini dibenci oleh Allah. Yang benar yang bagaimana? Anda lihat Al-Baqarah 138. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah, celupannya Allah. Adakah yang lebih baik daripada sibghahnya Allah, celupannya Allah? Dan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Apa maksud ayat ini? Kalau kita mengaku beragama Islam, kafah seluruhnya, semuanya ibaratnya dicelup. Kalian mah belum ada dulu tahun 50-an. Yang namanya baju tidak seperti sekarang banyaknya. Orang paling punya baju 5-6. Kalau pengen baju warna merah, sementara dia punya baju krem, beli tuh pewarna merah. Direbus air seliter, masukin sebungkus, jangan dibilang mereknya, bukan iklan. Masukin sebungkus, dicelupin tuh baju krem di ember, taruh, lelepin sampai dia nggak ada yang nongol, kerendam 1 jam. Atau sampai airnya dingin, kita angkat sudah merah sesuai keinginan kita. Nah, jemur, jangan di tempat panas. Saya kan orang kampung, kata emak jemurnya di bawah pohon pisang. Jadi nggak kejemur matahari suka belang. Duh, itu sibghatallah, celupannya Allah. Artinya apa? Kalau kita benar-benar mengaku orang muslim, mengaku orang mukmin, orang yang beriman, jangan setengah hati kayak orang dicelup dalam pewarna tadi. Semuanya terwarnai dengan itu. Artinya berpikir secara seorang muslim, berbicara sebagai seorang muslim, sikap perilaku kita sebagai seorang muslim. Dan hanya kepada Allah kami beribadah. Makanya Allah menekankan dalam ayat ini, sibghatallah, celupannya Allah. Adakah yang lebih baik daripada celupannya Allah? Tidak ada. Hanya celupannya Allah yang terbaik, dan hanya kepada Allah kami beribadah. Artinya nggak setengah hati, tapi bulat kuserahkan seluruh jiwa raga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi bukan hanya omongan. Ya, jangan jadi orang munafik. Tiap sholat kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Habis sholat emang gua pikirin itu munafik. Artinya baru setengah hati. Ya baik.
jangan sampai setengah hati karena Islam adalah agama yang sempurna ya Maya. Ya. Jadi kita juga harus masuk dalam Islam secara menyeluruh. Visi lebih kafah ya Maya. Ya. Baik, setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Setengah hati. Tuh, Ma. Siapa sih orang yang setengah hati? Nah. Kita lihat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi mayyattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina amanu idh yaronal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anallaha syadidul adab. Al-Baqarah 165. Di antara manusia ada yang menyembah tandingan Allah sebagaimana mereka menyembah kepada Allah. Padahal orang yang benar-benar beriman kepada Allah hatinya sangat mencintai Allah. Insya Allah. Tuh, kalau seandainya orang yang zolim tadi, yang setengah hati tadi, mereka mati pada hari kiamat, mereka lihat azab Allah yang sangat pedih, baru mereka sadar bahwa kekuatan milik Allah. Setengah hati. Di dunia ini, jangan-jangan kita, lu koreksi di kita masing-masing. Di antara manusia kata ada yang menyembah tandingan Allah sebagaimana mereka menyembah kepada Allah. Pada Allah. Punten, tidak sedikit yang gara-gara harta kekayaan, gara-gara pangkat dan jabatan melalaikan ibadah. Ada nggak orang gara-gara rapat penting, gara-gara ada pertemuan, gara-gara ada meeting, gara-gara ada janji misalnya, sampai sholat dientar-entarin, ada enggak? Ada. Ini yang setengah hati. Masya Allah, jangan seperti itu. Karena kata Allah orang yang setengah hati, kalau mereka menyembah tandingan Allah yang menandingi Allah itu, mereka seolah-olah mereka ibadah kepada Allah. Padahal orang yang benar-benar kafah, seluruh pikirannya hanya mencintai Allah. Mereka sangat-sangat mencintai Allah. Kalau seandainya orang tipikal yang pertama tadi, yang menyembah tandingan Allah sebagaimana mereka mencintai Allah, datang kepada kematian, datang kepada hari kiamat, mereka melihat azab Allah yang sangat pedih, baru mereka menyesal ternyata kekuatan semuanya dalam genggaman Allah. Ya Allah. Makanya dikatakan dalam Ali Imran, inna dina indallahil Islam. Yang paling benar insya Allah adalah agama Islam. Makanya agama yang sempurna disempurnakan di agama-agama yang lain. Nah sekarang begini, kalau seandainya sudah sempurna, tidak lagi kekurangan. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kalau ada manusia mencari agama selain daripada agama Islam, ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, dan mereka di akhirat jadi orang yang merugi. Udah dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 3 bahwa Islam agama yang sempurna. Dijelaskan dalam Ali Imran, di sisi Allah agama yang benar adalah agama Islam. Jadi kata Allah dalam Ali Imran 85, kalau ada manusia mencari agama selain daripada agamanya Allah, ditolak oleh Allah. Kalau kita ditolak oleh lurah bisa pindah ke kelurahan lain. Bisa. Ditolak oleh camat pindah ke kecamatan lain. Camat lain. Ditolak sama bupati pindah ke kabupaten lain. Ditolak oleh presiden dipindah ke negara lain. Ditolak sama Allah mau ke Menong. Mikir. Mau kemana? Banyak sekarang saat ini kita menyaksikan. Jangan-jangan diri kita. Yuk koreksi diri. Bareng-bareng termasuk Mah yang ngomong. Jangan cari agama selain Islam. Makanya ketika kita mengaku Islam kafah keseluruhan. Jangan setengah hati. Karena kalau kita nanti mati, Allah menyatakan begitu melihat azab Allah yang sangat pedih, kekuatan milik Allah, baru mereka sadar kenapa kemarin di alam dunia saya melakukan ini. Ya Allah. Penyesalan kalau sudah datangnya kematian tidak mungkin dikembalikan kepada alam dunia. Makanya kita wajib istiqomah dalam ibadah.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Senang, susah, ibadah. Ibadah. Bahagia, sengsara, ibadah. Punya duit, nggak punya duit, ibadah. Corona, nggak corona, ibadah. Karena kematian, bukan karena corona. Dari dulu sebelum corona orang banyak yang mati. Iya apa iya? Iya, Ma. Karena sudah datangnya kematian. Begitu. Jangan terlalu takut dengan kematian. Karena pasti datang siapapun. Kematian mah pasti datang. Jadi jangan kita menyongsong kematian. Jangan menghindari kematian. Tapi usia yang tersisa sampai datang kematian yang kita tahu sampai kapan, dipakai di jalan yang Allah ridho. Jangan setengah hati. Orang yang setengah hati artinya munafik. Munafik. Sebenarnya apa sih Ma yang membuat orang tuh menjadi setengah hati dalam melakukan atau mungkin dalam beragama Islam itu Ma? Godaan setan. Godaan setan Ma. Setan itu selalu menggoyah-goyahkan hati, fisudur. Iya kan? Dalam dada. Itulah godaan setan dalam dada. Udah kita pergi ke pengajian. Di pengajian bener kayak orang paling bener. Keluar dari pengajian dapat WA dari temennya. Masya Allah. Ngedengar di YouTube ada orang nyampein sesuatu. Goyah lagi dia. Makanya iman itu al-iman yajid wa yankus, naik turun, wajib dipertahankan. Yang pertama dengan majalis solihin, duduk bersama orang soleh. Insya Allah semua orang soleh ini. Kemudian apalagi tadabbarul Quran. Quran nggak cukup dibaca, ditadaburkan. Baca ayatnya, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan dalam hidup. Hafalin, dakwahkan kepada orang. Makin mantap kita. Kholwul batni, banyak mengosongkan perut. Ketika kita puasa sunat, kita lapar, ingat fakir miskin, berbagi kepada orang miskin. Mereka lapar, berbagi beras, berbagi makanan. Mereka punya pakaian, kita bagikan mereka pakaian, dan seterusnya. Yang keempat, memantapkan iman kepada Allah, qiyamul lail, surat malam. Qiyamul lail bukan perintah Rasul, perintah Nabi, tapi Allah yang menyatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak, pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud, niscaya harkat derajat kalian naik di hadapan Allah. Kalau pengen naik, banyak sholat malam. Sholat malam. Begitu. Ya. Kalau gitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya Ma ya. Jamaah yang ada di studio yang mau bertanya kepada Mama setelah ini boleh ya. Dan jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami karena kami akan kembali lagi dan akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkat. Insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Mama, Naon? yang mau bertanya kepada Mama via Instagram tidak ada yang setengah hati. Naon? Ini semuanya banyak banget ya Mas. Salah satunya nih Mas Bedu Ya. dari Areval MHR. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Kak Zara dan Mas Bedu, galau nih Ma. Ya. Mah, doakan ibadah, maka sudah selayaknya harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan adab-adab berdoa. Ya. Nah, salah satu adab berdoa adalah sungguh-sungguh. Cuma, bagaimana dengan doa yang setengah hati? Apakah akan Allah kabulkan doa-doanya, Mah? Mohon pencerahannya. Doa itu ibadah. Doa muhul ibadah, doa puncaknya ibadah. Anda silakan lihat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku dekat, sangat dekat. Aku mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku dengan dua syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti segala perintahku, jauhi yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Beriman. Kalau ini sudah terpenuhi, Allah berikan. Masya Allah.
Kita kadang-kadang belum mengerjakan segala perintah Allah. Yang dilarang masih dilanggar. Iman belum mantap. Heran ya Allah. Kok belum ngabulin juga doa saya? Astagfirullah. Tanya diri kita, nyalahin orang, nyalahin Allah lagi nggak tahu malu. Syaratnya belum terpenuhi. Masuk kuliah aja kita ada syarat. Bener nggak? Iya, Bang. Ngelamar kerja ada syarat. Kalau syaratnya belum terpenuhi, bagaimana dikabul oleh Allah? Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, tahu jarah hadis qudsi? Diskusi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an. Rasul menyampaikan kepada kita dengan bahasanya sendiri. Ana inda dhanni abdi bi wa ana mahu hina yadhkuruni fa in dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Perlakuanku kepada semua hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Sekali lagi, kata Allah, perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Kalau kita berdoa, yakin di hati pasti dikabul. Syaratnya sudah terpenuhi, dikabul. Kabulkan nama Allah. Prasangka kita. Kalau kita berdoa setengah hati, kata Allah, yang minta aja setengah hati, setengah dikasih. Setengah ya Allah. Kalau yang berdoa kayaknya nggak dikabul doa. Apalagi itu. Nggak bakal dikabul. Nggak bakal dikabul ya, Pak. Makanya keyakinan hati, sebulat hati, doa saya pasti dikabul dengan syaratnya dipenuhi. Al-Baqarah 186. 186. Baik. Baik. Kalau tadi dari Instagram yang masuk di rumah Muhammadiyah ada Spotify, sekarang kita akan beri kesempatan jamaah yang di studio untuk bertanya kepada. Mangga, silahkan. Silakan. Silakan. Berdiri. Ya. Dia belum sarapan. Kenapa? Berdirinya Pelan-pelan makan lemah lembut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sa'diyah dari Tugu Selatan, Koja. Tugu Selatan, Koja. Koja. Galau mah. Ada apa Halimatus Sa'diyah? Apakah kalau kita melakukan suatu hal dengan setengah hati, kita akan tetap mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Oke, Halimatus Sa'diyah dan semua pemirsa. Itu aja pertanyaannya Mbak Halim. Halim. Halimah, Halimah. sampai Halim balik dari ke rumah. Itu yang ngantar haji. Yang ngantar haji itu kan di Halim. Di Halim dulu, siapa dulu? Halimah, Haji Halimah. Halimah. Nganterkan sampai Halim balik dari ke rumah. Kaimah. Oke, Halimatus Sa'diyah. Oke, apakah jika kita beribadah setengah hati akan tetap dapat pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Oke, tidak. Karena yang namanya ibadah yang diterima Halimatus Sa'diyah ada dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Yang namanya ikhlas, ya Allah, dikatakan dalam Al-Bayyinah ayat 5 bahwa kita dalam beribadah hanya memurnikan ketaatan hanya kepada Allah semata-mata, bukan dengan yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahu dina hunafa. Tidak aku perintahkan kalian dalam ibadah kepada Allah hanya memurnikan. Nah ini, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Kalau setengah hati murni karena Allah atau dicampur? Campur ya. Campur. Kayak bensin udah murni pasti udah ada campurannya ya, Maya. Iya, itu sudah nggak diterima. Jadi oplos seperti itu. Dioplos, nggak diterima. Jadi seperti itu. Yang kedua, ibadah yang diterima, ruh daripada ibadah yang diterima oleh Allah ittiba. Yang namanya ittiba sesuai yang Rasul anjurkan. Kenapa? Yang diberikan wahyu oleh Allah hanya Rasul, hanya Nabi. Kita kan ada diberikan wahyu, walaupun suami Anda namanya Wahyudi. Wahyudi. Bininya Wahyuni, nggak Iya. dapat wahyu. Iya, benar. Yang dapat wahyu hanya Rasul menyampaikan kepada kita. Begitu, makanya ittiba sesuai yang Rasul ajarkan. Oleh karena itu Rasul bersabda, taraktu fikum amraini lan tadilu bantamasaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang kalau dalam diri seorang manusia akan terasa lezat dan manisnya iman, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul. Buat kita ibadah belajar fikih, mana yang halal, mana yang haram, yang diajarkan Rasul buat kita. Jadi kalau setengah hati nggak diterima, Halimatus Sa'diyah. Gimana? Sudah puas dengan jawaban Mama? Iya. Sudah. Mudah-mudahan kita semua bisa menyempurnakan ibadah kita, ya.
tidak lagi setengah hati, tapi menjadi sepenuh hati agar Allah ridho dan mengabulkan dan menerima amal ibadah kita ya. Amin. Amin. Oke, nih Mah ada pertanyaan lagi dari Instagram. Alif R Firmansyah 5. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Alif Erpin Mansah 5. Galau nih Mah. Ya naon. Gimana Mah kalau kita membantu seseorang tidak dengan sungguh-sungguh alias setengah hati? Apakah pertolongan kita itu sia-sia? Misalkan gini Mah, kalau nggak karena ibunya nih males nolongin. Gimana tuh Mah? Syukron Mah. Sip. Tapi jawabnya nanti ya Mah. Oke. Karena berebut banget nih, ada yang mau lewat berikut ini menyapa pemirsa. Silakan lewat dulu. Ya baik Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Well Move. Silakan Mbak Lula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama damang mama. Damang Neng. Iya. Selalu berseri. Bedu Nabawi. Mah, tadi tuh aduh kerasa kebantu banget deh, udah pertanyaan udah lama kejawab semua tuh sama yang mama jawab tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bermanfaat banget mah. Cuman tadi sempet tuh hilang konsen mah kayaknya. Karena? Gara-gara di sebelah kayak nggak mau diem banget si ibu, gelisah banget. Kenapa sih ibu? Ibu teh kenapa? Iya nih Mbak Lula, maaf Mama, dari tadi sendi saya terasa kaku, nggak nyaman banget. Apakah ada solusinya Mbak Lula? Gini aja, ibu mulai aja minum Well Move ya. Well Move ini adalah suplemen sendi yang bekerja melumasi dan memperbaiki tulang rawan sendi, sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Nah yang paling penting nih ibu-ibu mesti ngerti cara minumnya. Jadi kalau udah mulai sakit sendinya, minumnya 3 kaplet sehari. Kalau cuman kaku, cuman pegel-pegel aja, cukup 1 kaplet sehari. Jadi biar ibu-ibu tahu bahwa yang namanya Well Move ini bahan bakunya alami, diambil dari tulang rawan ikan laut. Nah bisa dibaca di sini. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu panjang. Kemudian Well Move ini juga kualitasnya terjamin. Dibuat di pabrik farmasi ini dengan menggunakan teknologi tinggi ya, dan bahan bakunya diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Kalau bicara halal, Well Move juga terjamin halalnya karena sudah mendapatkan yang namanya sertifikat halal dan merupakan satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Jadi rahasia sendi sehat nggak harus mahal tapi terjamin kualitas dan keamanannya. Buktinya nih ya, Well Move harganya cuma 20 ribuan. Kalau yang lain sih cek aja deh sendiri. Nah ibu-ibu sekalian, kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau, jelas halalnya, dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Memang masih mau nih Bu beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi halalnya. Mau Bu? Enggak ya Bu, ya udah pasti. Nah sekarang kalau mau cari Well Move gampang, cari aja nih toko obat, apotik, atau minimarket yang deket rumah aja. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Diulang sedikit pertanyaannya terus Papa jawab. Iya, yang tadi. Ulang lagi nih. Ya, Naon. Tadi nih Mah dari Alif R Firmansyah ya. Ya. Assalamualaikum Mah, galau nih Mah. Gimana Mah kalau kita membantu seseorang tidak sungguh-sungguh alias setengah hati? Apakah pertolongan kita itu sia-sia? Misalkan gini Mah, kalau nggak karena ibunya nih, males nolong-nolonginnya. Gimana tuh Mah? Ya, artinya tidak wama umiru illa liya'budullah mulisina lahuddina hunapa. Tidak ikhlas hanya karena Allah, karena ibunya. Artinya begitu ibunya muji, alhamdulillah anak si ditolongin, itu sudah mendapatkannya. Ya. Akhirat kan dapat. Ya. Artinya karena keduniaan. Keduniaan aja. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Barang siapa yang hanya mengharapkan dunia, perhiasan alam dunia, aku berikan dengan sempurna di dunia, tidak akan dirugikan sedikit pun. Hud ayat 15. Tapi di alam akhirat dapat pahala enggak? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitum ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ayat 16. Mereka di alam akhirat tidak mendapatkan apapun.
semua kerjaan di dunia tidak akan mendapatkan pahala, semuanya sia-sia. Kenapa? Di dunia udah dapat. Jadi harusnya begini, alhamdulillah ya Allah punya rezeki, biarin deh nolongin dia. Karena begini, memang yang si Alif tanya, kadang-kadang bapaknya teman kita, anaknya nyebelin. Ada. Emaknya jamaah kita baik, anaknya nyebelin. Mantunya minta dijitak, ada yang begitu. Ada, Mas. Makanya benar dia bilang, karena emaknya aja saya mah Nolongin. harusnya begini, karena Allah deh. Karena emaknya, karena Allah, jumlah yang Anda bantukan tetap. Tapi bedanya kalau karena Allah, walaupun mati dapat pahala. Kalau karena emaknya, pujian dari emaknya doang, selesai. Tekor kita. Sampai Duit nggak ada, pahala nggak dapat, rugi bandar begitu. Alif. Oke. Iya. Mas Alif tadi sudah terjawab sama Mama ya. Jadi kalau bisa harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Ya. Kepada jamaah yang ada di studio, boleh satu kesempatan. Mangga berdiri. Assalamualaikum Mah, galau Mah. Waalaikumsalam, Mangga. Siapa nih? Gimana Siapa nih nih, Mah? namanya ya? Saya Dorotul Hikmah dari Tugu Selatan Koja. Koja. Mangga, Silakan. Pertanyaan saya, apakah kita dalam beribadah tapi masih menjalankan maksiat itu termasuk setengah hati dalam beragama? Beragama. Oke. Sebelum saya menjawabnya, Nuratul Hikmah, Anda bisa menjawabnya. Benar. Artinya STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Sholat jalan, ngarumpi heeh. Sholat jalan, punya utang teh dibayar-bayar. Sholat jalan, sama mertua judas. Sholat jalan, sama suami ngelawan baik. Sholat jalan, sama bini koret. Ayah nu kitu, ayah. Itu setengah hati. Sebelum Mama menjawab, Anda tahu jawabannya dengan pasti. Munafik. Iya. Kenapa? Hati mereka ada penyakit. Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di hati mereka ada penyakit, ditambah lagi oleh Allah penyakit hatinya. Itu bahaya. Makanya kalau kita sholat kan seharusnya yang namanya kita sujud, dahi, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jempol. Dahi mewakili kepala. Ya Allah, kepala ini Engkau yang menciptakan, saya rela diperintahkan apapun dengan kepala. Hidung harus kena tempat sujud. Hidung mewakili wajah. Ya Allah, wajah ini Engkau yang ciptakan, saya rela diperintahkan apapun dengan wajah ini. 2 telapak tangan mewakili badan. Ya Allah, badan ini Engkau yang menciptakan, saya rela diperintahkan apapun. 2 lutut mewakili kaki. Ini kaki yang menciptakan, direla diperintahkan apapun. 2 jempol kaki mewakili telapak kaki. Ini telapak kaki diperintahkan kemapun saya rela. Harusnya ini adalah gambaran bagaimana mengimplementasikan, merealisasikan gambaran dalam sujud dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang Anda tanyakan artinya tidak sesuai gerakan sujud dengan kelakuan kita. Oke. TMJ. Jelas bahwa kamu juga sudah mendapatkan jawabannya sendiri ya. Bahwa itu benar-benar adalah setengah hati. Iya. Puas ya? Kamu Kalau mikirin foto apa? setengah badan. Setengah Foto badan. setengah badan. Middle. Foto buat Kalau mandi koboi. Mandi koboi. Muka sama tangan. Oh iya. Badannya enggak. Badannya Pernah Anda begitu? Sering. Pernah, Bang. Dan ya kelihatannya sering. Ngirit air katanya di Oke, apartemen. baik. Kalau begitu Mama, terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini ya Ma ya. Nah jamaah, tadi kita sudah dengarkan bersama nasihat dari Mama mengenai tema kita hari ini, setengah hati. Segala sesuatunya yang setengah hati pastinya tidak disukai dan tidak menyenangkan. Sama seperti halnya dalam beribadah, dalam melakukan segala kegiatan di dunia ini. Nah untuk itu tadi Mama selalu ingatkan bahwa godaan setan akan selalu hadir kepada kita untuk melakukan segala sesuatunya dengan setengah hati. Untuk itu bentengi diri kita dengan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk Ma, silakan berdoa. Pemirsa, ibu-ibu, mari kita angkat tangan. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami hindarkan apa yang dilarang dari kami ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu. Jadikan kami orang benar-benar yang beriman dan berislam yang kafah. Hindarkan godaan setan dari kami. Karena setan setiap saat menggoda kami. Depan, belakang, kanan dan kiri kami. Namun ya Allah, seandainya Engkau memantapkan, menguatkan iman dan ketakwaan dalam dada, insya Allah kami bisa menepis godaan setan yang terkutuk. Tentu saja dengan kudrat dan iradat darimu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon agar Engkau menancapkan sinar keimanan, menancapkan sinar keislaman, ketakwaan, keimanan. Yakinkan di hati kami bahwa kami darimu dan kembali kepadamu. Apapun yang kami lakukan akan kami pertanggungjawabkan di alam dunia ini. Ya Allah, semoga Engkau menunjuki kami jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Badu. Nabawi terima kasih. Dan terima kasih jamaah yang telah hadir di studio juga di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.